Salam jumpa saudara-saudara. Kali ini kita akan bicara mengenai Information Technology Risk Management atau yang biasa dikenal dengan IT Risk Management. Saya akan mengambil sejumlah referensi, terutama dari saudara Tudor Damian yang juga merupakan praktisi IT Risk Management. Kita akan mulai dengan yang namanya teknologi informasi. Kita tahu bagaimana teknologi informasi membantu kita dalam banyak hal, ya. Kita menciptakan informasi, menyimpan informasi, mengorganisasikan informasi, menyebarluaskannya, menyimpan, menghancurkan, dan lain sebagainya. Informasi seperti kita ketahui adalah merupakan hasil olahan dari data. Data ini adalah sumber daya baru dalam masyarakat modern, di mana kalau dalam masa lalu kita mengenal bahwa ekonomi itu sangat tergantung dengan sejumlah M, yaitu money, man, machine, ya, materials, gitu ya. Tapi sekarang justru yang menjadi sumber daya utama adalah data atau informasi. Karena banyak sekali perusahaan, banyak sekali negara-negara yang tidak banyak memiliki sumber daya alam, tetapi karena memiliki informasi dia bisa berkembang secara pesat. Kalau kita lihat unicorn Indonesia seperti Grab, Gojek, Tiket.com, Traveloka.com itu semuanya kan pada dasarnya memainkan data dan memainkan informasi sehingga bisa menjadi perusahaan besar yang memberikan dampak bagi kehidupan kita. Dengan kata lain, teknologi informasi merupakan suatu teknologi atau sumber daya yang sangat menentukan aktivitas kehidupan manusia modern. Saudara-saudara sekalian, dalam hukum manfaat ada istilahnya paradoks. Apa itu? Tidak ada sesuatu yang bermanfaat yang tidak dibarengi atau dibayangi dengan risiko. Saya beri contoh. Berlian atau diamond itu kan nilainya tinggi. Banyak ibu-ibu yang menyimpannya untuk investasi. Pada saat yang sama, karena nilainya tinggi, banyak orang yang ingin merampoknya, banyak orang yang ingin mencurinya. Kita lihat dalam berbagai film Hollywood. Bapak-bapak senang menabung, mengumpulkan US dollar, mengumpulkan euro, karena nilainya naik terus. Pada saat yang sama, banyak orang yang ingin mencuri dan memilikinya. Saudara-saudara sekalian, itu adalah hukum atau paradoks dari manfaat dan risiko. Dalam bidang teknologi informasi, banyak risiko yang kita kenal. Misalnya, password email kita diketahui orang lain sehingga dia bisa mengambil alih akun kita. Banyak laporan mengenai akun sosial media yang berhasil diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dia minta uang ke orang yang lain. Kredit card kita ketahuan, ya, nomornya, juga nomor rahasia yang 3 yang ada di belakang kartu kredit itu. Atau data kita, data customer yang seharusnya pribadi bocor ke publik sehingga publik tidak hanya tahu data personal kita, tapi tahu juga username dan password yang kita pakai dalam berbagai situs-situs e-commerce. Atau perusahaan tiba-tiba mengalami IT-nya mati, ya, aplikasi utamanya mati sehingga mereka tidak bisa menjalankan bisnisnya. Banyak bisnis yang hilang karena ketika orang ingin mengorder, sistemnya rusak. Atau internetnya hang. Atau juga mungkin sistemnya di-hacking sama orang sehingga tidak bisa beroperasi sebagaimana seharusnya. Atau disandera, ya, karena adanya serangan ransomware. Atau mungkin bahkan yang sederhana, fiber optiknya dicangkul orang sehingga habis semua koneksi ke perusahaan kita. Nah, itu semua adalah risiko yang dihadapi dari sebuah sistem. Risiko bisa menimpa hardware-nya, software-nya, manusianya, prosesnya, ya, ataupun teknologinya itu sendiri. Kenapa? Karena IT memberikan manfaat. Pada saat yang sama, banyak orang yang ingin mengganggu atau merusaknya. Disitulah yang namanya manfaat atau peluang atau opportunity dengan risiko itu seperti dua sisi mata uang. Ya, tidak mungkin dua-duanya hilang tapi selalu berdampingan. Itu dikatakan sebagai paradoks.
Tidak ada risiko yang tidak ditanggung oleh perusahaan yang harus atau yang memiliki IT untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, tidak ada perusahaan yang terlindungi dari risiko sejauh mereka memanfaatkan IT, di mana risiko itu bisa mengganggu bisnis mereka, ya, bisa membocorkan data-data penting yang mereka miliki, bisa menghasilkan berakibat hilangnya revenue, hilangnya keuangan, tingginya cost, dan yang paling sulit dikembalikan adalah kalau sudah merusak citra atau reputasi perusahaan itu. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk mengelola risiko IT. Terima kasih.